Aku hanyalah seorang pemuda sederhana dari desa, yang sejak 2 tahun lalu merantau menjadi TKW di tanah Arab. Hidupku keras, bekerja dari pagi hingga larut malam, demi bisa mengirim uang untuk orang tua di kampung. Namun, sekeras apapun aku bekerja, upah yang kuterima tak pernah cukup. Hutang keluarga menumpuk, adikku tak bisa melanjutkan sekolah, dan rumah kami nyaris roboh dimakan usia. Di tengah rasa putus asa itu, sebuah kabar mengejutkan datang padaku. Salah satu majikan orang kaya di kota tempatku bekerja menyampaikan sebuah tawaran gila. Putri Sultan mencari seorang lelaki untuk dijadikan suami. Mahar yang ditawarkan, 500 juta rupiah. Awalnya aku mengira itu hanya lelucon, atau mungkin tipu daya untuk mempermainkan orang miskin sepertiku. Tapi semakin lama, kabar itu kian nyata. Beberapa rekanku sesama TKW bahkan bercerita bahwa memang benar. Putri Sultan itu sakit dan lumpuh, sehingga tak ada satupun bangsawan yang mau menikahinya. Aku terdiam. Dalam hati kecilku, aku bertanya, apakah aku tega menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas demi uang? Tapi setiap kali aku teringat wajah ibuku yang tua renta, adikku yang berhenti sekolah karena biaya, serta rumah reyot yang bisa runtuh kapan saja, hatiku mengeras. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku merenung di sudut kamar asrama sempit, ditemani suara dengkuran teman-teman kerjaku. Dalam gelap, aku berkata pada diriku sendiri, jika dengan menikahi Putri Sultan yang lumpuh, aku bisa menyelamatkan keluargaku. Mungkin inilah takdir yang harus kuterima. Dengan napas berat, aku akhirnya mengangguk pada diriku sendiri. Aku siap, aku rela menikah dengan Putri Sultan demi mahar 500 juta. Keputusan nekat itu pun mengubah jalan hidupku selamanya. Hari itu akhirnya tiba. Setelah segala persyaratan dan kesepakatan disetujui, aku dibawa ke sebuah istana megah milik keluarga Sultan. Jantungku berdegup kencang. Sejak pertama kali melangkah masuk melewati gerbang yang dijaga, prajurit bersenjata lengkap. Bangunannya menjulang tinggi, dihiasi ukiran emas dan lampu kristal yang berkilau seperti bintang. Aku, seorang pemuda biasa dari desa miskin di Indonesia, kini berdiri di antara para bangsawan dan tamu undangan dari seluruh penjuru negeri. Setiap mata menatapku dengan tatapan penuh heran, bahkan sebagian terlihat meremehkan. Mereka pasti bertanya-tanya, siapa pemuda asing ini yang berani menikahi Putri Sultan? Suasana begitu meriah. Musik tradisional Arab menggema di dalam aula besar. Aroma bunga mawar dan dupa mengisi udara. Meja-meja penuh makanan mewah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Daging kambing panggang utuh, kurma emas, madu terbaik, hingga minuman segar yang disajikan dalam gelas kristal. Namun di tengah kemewahan itu, aku justru merasa semakin kecil. Tangan ini bergetar, kakiku terasa berat seakan enggan melangkah. Aku sadar, aku bukan siapa-siapa di tempat ini. Dan akhirnya, saat yang kutunggu sekaligus kutakuti tiba. Tirai besar di panggung utama terbuka. Semua tamu undangan berdiri. Dari balik tirai, muncul sosok wanita anggun, mengenakan gaun pengantin putih berkilau permata. Dialah Putri Sultan. Namun, ia tidak berjalan. Tubuhnya duduk anggun di atas kursi roda mewah yang didorong oleh pelayan. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tapi sorot matanya sulit kugambarkan. Ada misteri di sana, ada sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku melangkah mendekat, mencoba menahan rasa gugup. Dan ketika akhirnya aku duduk di pelaminan, tepat di sampingnya, aku bisa merasakan tatapan para tamu menembus tubuhku. Pernikahan itu berlangsung megah, penuh doa dan ucapan selamat. Namun di balik semua kemewahan itu, hatiku terus bergemuruh. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sanggup menjalani kehidupan ini? Ataukah aku baru saja mengikatkan diri pada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemiskinan? Hari itu, pesta pernikahan berakhir dengan senyum dan tepuk tangan. Tapi aku tahu, malam ini, segalanya baru akan dimulai. Setelah pesta pernikahan yang megah itu usai, aku dibawa ke sebuah ruangan khusus di dalam istana. Ruangan itu lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk tamu undangan. Hanya ada aku, Putri Sultan yang kini menjadi istriku, dan sang Sultan sendiri ayahnya. Sultan itu duduk di kursi besar berlapis emas. Sorot matanya tajam menembus jiwaku. Aku berusaha menunduk, menahan rasa gentar. Dari genggaman tanganku yang dingin, aku tahu tubuhku bergetar hebat. Dengan suara dalam dan berwibawa,
Sultan mulai berbicara. "Wahai pemuda, kau sudah resmi menjadi suami putriku. Tapi ketahuilah, setiap pernikahan di keluarga kami memiliki syarat yang tidak bisa diabaikan." Aku menelan ludah syarat. Hatiku langsung gelisah. Sultan melanjutkan, "Mahar sebesar 500 juta akan langsung menjadi milikmu. Tapi hanya jika kau menjalani malam pertama dengan putriku, tanpa menolak sedikit pun. Jika kau mundur, uang itu tidak akan pernah kau dapat. Dan lebih buruk lagi, kau tidak akan bisa keluar dari istana ini dengan selamat." Dadaku sesak. Kata-kata itu membuat keringat dingin menetes di pelipis. Aku memandang sekilas pada putri sultan yang duduk di kursi roda di sampingku. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah mengandung arti kebahagiaan atau sebuah jebakan. Aku mencoba membuka suara, meski gemetar. Apakah benar hanya itu syaratnya, tuanku?" Sultan menatapku lebih dalam, lalu mengangguk pelan. "Ya, kau hanya perlu menerima putriku sepenuhnya malam ini. Setelah itu, 500 juta akan menjadi milikmu. Ingat, tidak ada jalan mundur." Aku menunduk, jantungku berdentum keras. Aku memikirkan ibu, adik, dan rumah reyot di kampung. Jika aku menolak, maka semua perjuanganku akan sia-sia. Tapi jika aku menerima, aku harus siap dengan sesuatu yang bahkan tak ku mengerti. Ketika aku kembali menoleh, mata putri sultan menatapku tajam, seolah ia bisa membaca ketakutanku. Lalu dengan suara lembut, ia berbisik, "Malam ini, kau akan tahu siapa aku sebenarnya." Kata-kata itu membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku sadar, malam pertama ini bukan sekadar tentang pernikahan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan mungkin lebih menakutkan menantiku di balik pintu kamar pengantin. Malam itu tiba. Setelah semua tamu undangan pulang dan istana kembali sunyi, aku digiring menuju sebuah kamar besar yang disebut sebagai kamar pengantin. Langkah kakiku terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahanku. Pintu besar dari kayu jadi berlapis emas itu terbuka, dan aku melihat ruangan yang begitu mewah. Lampu gantung kristal berkilauan, tirai sutra menjuntai. Ranjang raksasa dengan ukiran emas berdiri megah di tengah kamar. Aroma bunga mawar bercampur dupa memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. Aku berdiri kaku di ambang pintu, nafasku terengah. Di dalam kamar, sudah ada dia istriku, Putri Sultan. Ia duduk di kursi roda, gaun pengantinnya masih melekat, wajahnya tersenyum samar. Tapi yang membuat bulu kuduku merinding adalah sorot matanya. Itu bukan sorot mata seorang wanita sakit, melainkan tatapan penuh rahasia. Pelayan menutup pintu perlahan, meninggalkan kami berdua dalam keheningan. Suara pintu yang terkunci dari luar membuat jantungku makin berdegup kencang. Kini aku benar-benar terjebak. Aku mencoba berbicara, suaraku bergetar. "Tuan Putri, apakah Anda benar ingin menjalani malam ini? Bukankah kondisi Anda?" Senyumnya melebar, lalu ia berkata dengan suara lembut namun menusuk, "Jangan anggap aku lemah hanya karena kursi roda ini. Malam ini, kau akan mengenalku lebih dekat." Aku tercekat, ada hawa dingin yang tiba-tiba merambat ke sekujur tubuhku. Tanganku bergetar ketika aku melangkah mendekat. Jarak kami kini tinggal beberapa langkah. Dan saat itulah, tiba-tiba ia menunduk, lalu berdiri perlahan dari kursi roda tanpa bantuan siapapun. Aku terpaku, mataku membelalak tak percaya. Kursi roda itu tergeletak di belakangnya, sementara ia berdiri tegak dengan senyum misterius. "Kau terkejut, bukan?" Semua orang percaya aku lumpuh. Tapi kenyataannya aku bisa berdiri, bahkan lebih dari itu. Aku mundur setapak, punggungku hampir menempel pada dinding. Nafasku tercekat, perasaanku campur aduk antara takut, bingung, sekaligus merasa dijebak. Ia melangkah perlahan mendekat. Setiap hentakan kakinya terdengar jelas di ruangan sunyi itu. Tatapannya menusuk langsung ke mataku. "Malam ini, bukan kau yang menguji aku, tapi aku yang akan menguji dirimu." Suara itu bergema di kepalaku. Malam pertama yang tadinya kupikir hanya sekadar formalitas, kini berubah menjadi sebuah ujian yang mengerikan. Aku sadar, malam ini akan sangat panjang. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar hebat. Pikiranku berusaha menolak kenyataan, tapi mataku sendiri melihat jelas. Putri Sultan yang selama ini dikabarkan lumpuh, kini berdiri tegak di hadapanku. Ia melangkah perlahan, gaun pengantinnya menyapu lantai marmer yang berkilau. Suara langkahnya menggema, membuat bulu kuduku semakin merinding. Senyum di wajahnya tak pernah pudar. Namun justru senyum itulah yang paling membuatku takut. "Kau pasti bertanya-tanya, bukan? Mengapa aku duduk di kursi roda sepanjang hidupku? Mengapa semua orang percaya aku lumpuh?
Suara lembutnya menusuk telinga, membuat nafasku sesak. Aku tak sanggup menjawab, hanya bisa menelan ludah dan mundur selangkah demi selangkah. Ia berhenti tepat di hadapanku, mata tajamnya menatapku, lalu perlahan ia berbisik. Karena itulah caraku menguji manusia. Semua lelaki bangsawan menolak menikahiku ketika tahu aku lumpuh. Mereka pergi satu persatu, meninggalkanku. Hanya lelaki seperti dirimu yang rela karena uang yang berani menerima. Aku semakin terdiam, darahku serasa berhenti mengalir. Jadi, kursi roda itu hanyalah topeng. Ia tersenyum sinis. Mereka semua takut pada kelemahanku yang pura-pura. Tapi kau berbeda, kau tamak, kau tergoda oleh 500 juta, dan kini kau sudah menjadi milikku sepenuhnya. Tubuhku lemas, keringat dingin mengucur deras di pelipis. Aku merasa diriku seperti binatang buruan yang masuk ke dalam perangkap tanpa jalan keluar. Tiba-tiba ia mendekat lebih rapat. Nafas hangatnya terasa di wajahku. Lalu ia berkata dengan nada pelan namun tegas, "Kau ingin uang itu, bukan? Maka malam ini, buktikan dirimu. Layani aku, jangan hanya sekali, tapi 5 kali sebelum matahari terbit." Aku terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalaku. 5 kali, aku bahkan tak bisa membayangkan bagaimana mungkin. Namun tatapan matanya membuatku sadar, ini bukan permintaan, ini perintah. Dan aku tahu betul, menolak berarti sama saja dengan menggali kuburku sendiri di istana ini. Rahasia itu kini terbuka. Putri Sultan bukan hanya bukan lumpuh, tapi juga menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap, obsesi, nafsu, dan kekuasaan yang membuatku terjebak dalam ikatan yang tak bisa kuputuskan. Aku menggertakkan gigi, berusaha menguatkan diri. Malam baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi ujian paling gila dalam hidupku. Aku berdiri terpaku di hadapannya, tubuhku kaku seperti patung. Rasanya ingin berlari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Putri Sultan itu kini berdiri tegak, menatapku dengan mata yang berkilat tajam. "Kau terkejut, bukan?" katanya sambil tersenyum samar. "Semua orang percaya aku lumpuh. Padahal aku hanya menunggu lelaki yang berani, lelaki yang bisa menuruti semua keinginanku." Aku menelan ludah, nafasku tersengal. Tapi, mengapa aku? Aku hanyalah orang biasa, seorang pekerja kasar dari desa. Kau bisa memilih siapapun selain aku. Ia tertawa kecil. Tawanya lembut, tapi anehnya justru membuat bulu kudukku berdiri. Justru karena itu, kau tidak datang karena cinta. Kau datang karena uang. Dan itu artinya, kau tidak bisa menolak apapun yang kuperintahkan. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku bisa merasakan hawa aneh di sekelilingku. Seperti ada tekanan tak kasat mata yang menahanku. Ia mendekat, lalu membisikkan sesuatu di telingaku. Kata-kata itu membuat darahku serasa berhenti mengalir. "Malam ini, aku ingin kau melayaniku. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 5 kali sebelum fajar menyingsing." Aku mundur selangkah. Mataku terbelalak. 5 kali, itu mustahil. Aku manusia biasa, aku tak akan sanggup. Seketika senyumnya menghilang, berganti dengan tatapan dingin. Ia mendekat lebih rapat, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. "Jika kau menolak, jangan harap bisa keluar dari istana ini hidup-hidup. Mahar 500 juta itu hanya untuk mereka yang berani menuruti semua keinginanku. Ingat baik-baik, pemuda, malam ini aku adalah ratu, dan kau hanyalah pelayan." Tubuhku melemas, lututku hampir tak sanggup menopang. Aku terjebak, aku tidak punya pilihan. Suara angin berdesir dari sela jendela kamar, membuat tirai putih bergoyang pelan. Suasana hening, hanya suara detak jantungku yang menggema di telinga. Aku sadar, malam ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang hidup dan mati. Tentang seberapa jauh aku sanggup bertahan menghadapi permintaan yang mustahil ini. Detik demi detik terasa begitu lambat di kamar megah itu. Jantungku berdetak kencang, tubuhku dipenuhi keringat dingin. Kata-kata Putri Sultan terus terngiang di kepalaku. 5 kali, sebelum fajar menyingsing, aku ingin menolak, aku ingin berteriak, tapi bayangan wajah ibuku yang renta, adikku yang menunggu biaya sekolah, dan rumah reyot yang nyaris roboh, membuat lidahku keluh. Apa yang akan terjadi pada mereka jika aku gagal? Mahar 500 juta itu satu-satunya harapan keluargaku. Tapi di sisi lain, tubuhku bergetar hebat, bukan hanya karena takut, tapi karena aku tahu, aku hanyalah manusia biasa. Bahkan sekalipun sudah cukup menguras tenaga dan pikiran, bagaimana mungkin aku sanggup memenuhi permintaan 5 kali dalam satu malam? Putri Sultan berjalan perlahan ke arah ranjang besar di tengah kamar. Gaun pengantinnya jatuh menutupi lantai marmer. Langkahnya begitu anggun,
Tapi aura yang memancar darinya bukanlah kelembutan seorang pengantin melainkan perintah seorang penguasa. Ia duduk di tepi ranjang, lalu menatapku dengan sorot tajam. Kenapa kau masih berdiri di sana seperti patung? Apa kau lupa janji pada ayahku? Apa kau lupa siapa yang memegang hidup dan matimu sekarang? Aku terdiam, kepalaku menunduk, tanganku mengepal kuat-kuat hingga sendi terasa sakit. Antara takut kehilangan uang dan takut kehilangan nyawa, aku benar-benar terkunci tanpa pilihan. Pelan-pelan, aku melangkah mendekat. Setiap langkah seakan menarik separuh nyawaku. Tubuhku gemetar, mataku basah menahan tangis. Baiklah, aku akan lakukan, bisikku lirih, hampir tak terdengar. Sekilas aku melihat senyum puas merekah di wajahnya. Senyum yang membuat dadaku semakin sesak. Dalam hati, aku berdoa lirih, ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jika ini memang jalan yang harus kutempuh demi keluarga, jangan biarkan aku mati malam ini. Malam itu, aku menyerahkan diriku sepenuhnya pada perintah Putri Sultan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Tubuhku terkuras, nafasku terengah-engah. Sementara matanya terus menatapku dengan tatapan haus. Seolah-olah aku hanyalah mainan di tangannya. Dan ketika aku bayangkan malam akan segera berakhir, aku baru sadar, itu baru permulaan. Masih ada sisa ujian yang membuatku hampir gila. Malam itu terasa seperti neraka. Tubuhku terkuras habis, keringat membasahi seluruh tubuhku. Nafasku tersengal, tulang-tulangku serasa mau hancur. Berkali-kali aku ingin menyerah, tapi setiap kali aku hendak berhenti, tatapan tajam Putri Sultan mengingatkanku bahwa aku tidak punya pilihan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan 5 kali. 5 kali yang memeras tenaga, pikiran, dan nyawaku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar matahari pertama menembus jendela besar kamar itu. Aku tergeletak di lantai, tubuhku lemas tak berdaya. Sementara itu, Putri Sultan duduk dengan anggun di tepi ranjang. Wajahnya segar, seolah-olah malam panjang itu tidak membuatnya lelah sedikit pun. Ia menatapku dengan senyum tipis, lalu berkata, "Selamat, kau lulus ujian pertamaku." Aku mendongak dengan sisa tenaga. Ujian pertamanya, kata-kata itu menusuk seperti pisau di dadaku. Jadi, masih ada yang lain. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sang Sultan masuk, diikuti 2 pelayan yang membawa sebuah kotak besar berlapis emas. Aku terdiam, hanya bisa menatap dengan mata sayu. Sultan berdiri tegap, lalu berkata dengan suara dalamnya, "Pemuda, janji sudah ditepati. Mahar 500 juta kini resmi menjadi milikmu. Kau bisa memanfaatkannya untuk keluargamu di tanah air." Salah satu pelayan membuka kotak itu. Mataku terbelalak, di dalamnya tersusun rapi uang tunai, emas batangan, dan perhiasan berkilau. Jumlahnya begitu banyak, lebih dari cukup untuk mengubah hidup keluargaku selamanya. Air mataku menetes tanpa sadar. Semua penderitaan, semua pengorbanan, akhirnya terbayar. Namun sebelum aku bisa bersyukur lebih jauh, Putri Sultan menatapku dengan senyum misteriusnya. "Ingat baik-baik, suamiku, uang itu milikmu, ya, tapi mulai hari ini, hidupmu juga milikku." Aku tercekat, kata-katanya membuat hatiku kembali bergetar. Aku ingin bahagia, tapi ada rasa takut yang tak bisa kuhapus. Apakah benar aku baru saja memenangkan hidupku? Atau justru mengikat diriku pada rantai yang tidak akan pernah bisa kulepaskan? Pagi itu, setelah pesta malam yang melelahkan, aku duduk di pojok kamar dengan tubuh lemas tak berdaya. Kotak besar berisi mahar 500 juta masih tergeletak di meja, berkilau diterpa cahaya matahari. Aku menatapnya lama, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang kualami semalam sepadan. Namun, tatapan mataku tak bisa lepas dari sosok wanita di hadapanku, Putri Sultan yang kini menjadi istriku. Ia duduk kembali di kursi roda. Ya, kursi roda yang semalam sempat ia tinggalkan saat berdiri tegak, penuh wibawa dan hasrat. Kini ia kembali tampak rapuh, seolah-olah lumpuh seperti cerita yang beredar. Aku tidak tahan. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya dengan suara parau. "Mengapa? Mengapa kau berpura-pura lumpuh? Mengapa semua orang percaya bahwa kau tak bisa berjalan?" Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. Tatapan matanya menembus hatiku, membuat tubuhku kembali merinding, karena kursi roda adalah pelindungku. Dengan itu, aku bisa melihat siapa yang datang padaku dengan tulus, dan siapa yang datang karena uang. Aku tercekat, jadi semua ini hanyalah permainan untuk menguji manusia. Ia melanjutkan, suaranya lembut namun menusuk. Semua bangsawan menolakku. Mereka jijik, malu, takut saat tahu aku lumpuh. Tapi kau,
Kau tidak peduli. Kau datang karena uang, bukan karena cinta. Itu sebabnya aku memilihmu. Karena hanya lelaki serakah yang bisa kujadikan milik selamanya. Aku terdiam. Darahku terasa dingin. Aku baru sadar. Aku bukan pemenang dalam cerita ini. Aku hanyalah pion dalam permainan liciknya. Putri Sultan kemudian menatapku dengan tajam. Sekarang kau punya 500 juta. Gunakanlah untuk keluargamu. Tapi jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Karena mulai saat ini, kemanapun kau pergi, aku akan selalu menuntutmu kembali. Kau sudah jadi bagian dari takdirku. Aku menunduk, dada sesak, air mata menetes tanpa sadar. Uang itu memang ada di tanganku, tapi kebebasanku telah hilang. Aku bukan lagi lelaki bebas dari desa kecil. Aku kini hanyalah milik seorang putri sultan yang penuh rahasia. Dan kursi roda itu akan terus menjadi simbol jebakan. Di hadapan dunia, ia tetap putri lumpuh yang butuh kasih sayang. Tapi aku tahu, di balik kursi roda itu tersembunyi kekuatan, obsesi, dan kebenaran yang hanya aku suaminya yang bisa melihat. Hari itu aku sadar, 500 juta hanyalah pintu masuk. Harga sebenarnya adalah hidupku sendiri.